Are you ready for something new? I bet you are. So now prepare your heart, mind, and soul. And don't forget to prepare your pen and also your notes. And the most important is prepare your Bible. Because of why? Today is our first special day in Before 30 Discipleship Kids. Yay! Shalom Eagle Kids, mari kita sama-sama memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. What? Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Semua katakan, nothing is impossible. Semua siap-siap. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Semua deep down, I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do. 'Cause it's you. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Clap your hands and come on. Yeah, nothing is impossible. Come on, Eagle Kids. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Semua siap-siap bawa ya. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. I am living by faith. Nothing is impossible. Gak ada yang mustahil bagi Kau Tuhan. Woo! Eagle Kids, kita katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Angkat dua tanganmu. To you, I
segala raja. Katakan dia takkan terkalahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Jump, 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 jump. Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar perkasa. Mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey! Kau luar biasa Tuhan. Kau hebat, Yesus. Oh, 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 oh. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa. Mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus. Kurang kencang sekali, katakan, Yesus. Woo! We praise you, Jesus. You're doing new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer. You draw me nearer. Always with me. You hear right now my song, a melody. Your perfect love for me. My heart is full of praise. Your love is made a way, and I give you my hallelujah, hallelujah. I give you praise, Jesus.
new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never clearer, you draw me nearer. You're always with me. You hear right now, my song a melody, your perfect love for me. My heart is Full of praise, your love is makes a way, and I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, my hallelujah. hallelujah, Hallelujah. I give you praise. I give you my Hallelujah. hallelujah for all my days. Jesus, take my Hallelujah. hallelujah, I give you praise. My hallelujah. Sekali katakan, my hallelujah. Musik memuji Tuhan, come on. Jump, 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 jump. Are you ready? 1, 2, 3, go! And I give you my Hallelujah. hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah. Hallelujah. I give you praise. And I give you my Hallelujah. hallelujah for all my days. Jesus, Jesus, take my hallelujah. hallelujah, I give you praise. Woo! Say hallelujah. Sekali lagi katakan hallelujah. Woo! Siapkan hati kami Tuhan. Mu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah
segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar. Akan dipadamkan, Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, mari kita sembah Dia. Naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadikan hidup kami hidup yang berharga Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau sama-sama duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga sebagai seorang murid yang ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajak kami untuk lebih fokus lagi di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Koin ini memiliki dua sisi.
atas dan bawah. Dua sisi koin ini mempunyai gambarnya masing-masing dan tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, koin ini akan menjadi tidak berharga dan tidak bernilai. Setiap kita mempunyai dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dua sisi itu adalah kelemahan dan kekuatan kita. Kelemahan itu, Aku mempunyai fisik yang tidak sempurna. Aku lebih pendek dibandingkan orang lain. Aku tidak cantik. Aku tidak tampan. Aku terlalu gemuk. Aku terlalu kurus. Aku sering sakit. Aku sama sekali tidak jago dalam pelajaran. Dan aku mudah sekali marah dan tersinggung. Aku bahkan tidak bisa dalam berolahraga. Rambutku tidak seindah teman-temanku. dan banyak lagi. Waktu kita memikirkan kelemahan kita, maka kita akan berpikir, Kenapa ya aku dilahirkan dengan fisik yang tidak sempurna seperti ini? Kenapa? Kenapa aku tidak setinggi mereka? Aku tidak cantik. Hidungku dan mataku bahkan tidak proporsional. Aku pun tidak setampan orang-orang di sekitarku. Badanku gemuk. Aku kurus sekali. Aku tidak bisa punya tubuh yang sehat. Aku bodoh. Aku sensi sekali. Aku bahkan tidak punya bakat sama sekali. Dan aku tidak mudah bergaul. kakak juga punya kelemahan. Dulu waktu kakak kecil sampai kakak kelas 2 SMA, kakak itu cadel, gak bisa ngomong huruf R. Terus dari kecil juga badan kakak itu terlalu kurus, susah untuk naikkan berat badan. Kakak juga orang yang panikan. Kalau misalnya mau melakukan sesuatu tapi ternyata ada kesalahan, kakak cepet banget untuk panik. Dan masih banyak kelemahan yang kakak miliki. Eagle Kids, setiap kita itu punya namanya kelemahan. Dan ketika kita memikirkan kelemahan kita mikirin terus kelemahan yang kita punya, maka kita itu akan menjadi orang yang minder. Kalian pernah nggak merasa minder? Minder adalah perasaan di mana kita merasa lebih rendah daripada orang lain. Kita merasa lebih banyak kurangnya daripada orang lain. Ketika kita minder, apa akibatnya? Kita menjadi orang yang sulit bergaul. Kita takut untuk berteman dengan orang lain karena kita takut dia mau menerima aku enggak ya dengan keadaanku. Kita juga akan menjadi orang yang pemalu. Kita akan gampang merasa cemas. Kita merasa gugup ketika kita mau berhadapan dengan orang lain. Dan kita juga akan jadi orang yang sensitif. Kita mudah merasa putus asa, kita mudah menangis, dan hati kita itu rasanya rapuh sekali. Kabar baiknya adalah semua orang itu mempunyai kelemahan, Eagle Kids. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang gak punya yang namanya kelemahan. Bahkan Superman aja yang digambarkan sebagai seorang superhero gitu ya, tokoh fiksi, dia juga punya kelemahan. Kemarin kakak cari tahu di internet, kelemahan Superman apa sih? Ternyata banyak loh kelemahannya Superman. Nah, kalau Superman yang adalah superhero digambarkan punya kelemahan, kita sebagai manusia biasa, kita juga punya kelemahan.
Bahkan seorang Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus, dia dipilih sama Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, itu juga punya kelemahan. Petrus itu orang yang gegabah, dia juga orang yang sembrono. Dia itu gak berpikir panjang kalau mau melakukan sesuatu. Dan bahkan dia juga orang yang kadang-kadang suka asal bicara. Tapi kenapa ya Tuhan itu mau memilih Petrus sebagai orang yang dipakai olehnya? Kenapa Tuhan memilih Petrus untuk jadi muridnya? Padahal kalau kita pikir-pikir, kayaknya Petrus itu gak ideal loh untuk jadi murid Yesus. Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus itu tidak fokus pada kelemahan Petrus, tetapi Tuhan Yesus itu fokus pada kekuatan Petrus. Petrus adalah orang yang berani dan tidak ragu-ragu. Eagle Kids ingat gak cerita tentang Petrus? Waktu itu pada malam hari murid-murid Yesus lagi di atas perahu. Kemudian Tuhan Yesus tiba-tiba ada di atas air. Murid yang lain ketakutan, tetapi Petrus dengan berani dia bilang sama Tuhan, Tuhan jikalau itu Engkau, suruhlah untuk aku datang kepadamu. Dan ketika Tuhan Yesus bilang datanglah, Petrus tanpa ragu-ragu dia turun dari perahu dan dia berjalan di atas air. Ada juga cerita, waktu itu Petrus lagi di hadapan ribuan banyak orang, 3.000 orang. Ketika itu di Alkitab dicatat bahwa Petrus dengan berani dia berdiri dan dengan suara nyaring dia memberitakan firman Tuhan. Dan ketika dia beritakan firman Tuhan, 3.000 orang diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Eagle Kids, kita itu juga punya kekuatan di balik kelemahan kita. Kekuatan itu seperti Iya, sekalipun aku kurang jago di pelajaran sekolah, tapi aku jago main basket loh. Iya sih, mungkin aku tidak tampan, tapi aku jago main musik. Sekalipun aku tidak secantik dia, tapi aku hebat dalam mengkomunikasikan segala sesuatu. Sekalipun aku kurus, tapi aku jago melukis. Aku memang sering sakit, tapi aku pintar memasak. Emang sih, mungkin aku pendek dan gemuk, tapi semua nilaiku A loh. Eagle Kids, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita hanya dengan kelemahan kita saja. Tapi Tuhan juga tinggalkan kepada kita yang namanya kekuatan. Cuman kadang-kadang kitanya sendiri loh yang sibuk mikirin, aduh aku kurang A, aduh aku gak sejago dia, wah dia bisa ini tapi aku gak bisa. Sampai-sampai kita yang lupa sendiri bahwa sebenarnya di dalam diri kita juga punya kekuatan yang luar biasa. Tadi kakak cerita tentang kelemahan kakak, tapi kakak bersyukur kakak juga punya kekuatan. Kakak itu suka banget main musik, kakak bisa main beberapa alat musik, tapi yang kakak pelajari dengan sungguh-sungguh itu kakak pelajari untuk main biola. Lalu kakak juga suka public speaking. Kakak bisa dapat pekerjaan ketika kakak jadi MC di suatu event, atau kakak bisa jadi voice over talent. Kakak bersyukur atas itu. Tadi kakak juga bilang kalau kakak itu orang yang semangat. Kakak itu kalau misalnya lagi ada di satu kelompok kecil gitu ya sama teman-teman, kakak orang yang suka kasih jokes. Kakak orang yang suka mencairkan suasana. Dan juga kalau dulu waktu sekolah atau sampai sekarang ketika kakak kuliah, kakak itu kalau misalnya ada kelompok belajar, kakak orang yang bisa dipercaya, kakak orang yang bisa diandalkan. Setiap kita itu juga punya kekuatan. Kalau kakak punya kekuatan, Eagle Kids juga punya kekuatan. Jadi kita itu gak boleh minder. Tapi apa yang harus kita rasakan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangga atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Just be you, be who God want you to be. Ketika Tuhan kasih kita kekuatan ini saat ini yang kita punya, jadilah dirimu sendiri. Jangan pengen jadi orang lain. Untuk menjadi diri kita sendiri seperti apa yang Tuhan inginkan, ada caranya. Yaitu dengan kita menerima dan mengasihi diri kita sendiri.
Apa bentuknya ketika kita menerima diri kita sendiri? Caranya gampang, yaitu dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak perlu pusing mikirin. Seperti tadi ya, mungkin aku nggak bisa masak, tapi aku bisa melukis loh. Kita tidak perlu sibuk-sibuk untuk memikirkan, aku nggak secantik dia, bajuku nggak sebagus punya dia. Itu membanding-bandingkan. Tapi ketika kita menerima diri kita, maka kita akan menerima, kita akan mengasihi semua hal yang ada dalam hidup kita. Entah itu kelemahan ataupun kekuatan kita. Setelah kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, kita nggak membandingkan apa yang kita miliki dibandingkan dengan milik orang lain, apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu punya rencana yang indah buat kita. Tuhan punya rencana yang besar. Dan rencana yang sudah Tuhan tetapkan jauh sebelum yang kita tahu kepada hidup kita. Seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 11. Kakak ajak Eagle Kids untuk ambil Alkitab. Kita buka sama-sama di Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama ya dengan suara yang paling keras sampai telingamu mendengar. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Sekarang Eagle Kids kakak ajak untuk ikuti kalimat kakak. Sambil angkat telunjuk seperti ini, kita mau ngomong sama-sama. He know his plan for me. Lagi ya, 1, 2, 3. He know his plan for me. Sekali lagi. He know his plan for me. Dan aku percaya kalau rencana Tuhan itu adalah rencana yang terindah. Rencana yang terbaik yang Tuhan berikan untukku dan masa depanku. Eagle Kids, ketika kita fokus pada rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita itu nggak akan jadi orang yang sibuk untuk memikirkan apa yang kurang dari dalam hidup kita. Tetapi kita akan fokus pada kekuatan kita karena kita tahu rencana Tuhan bagi kita. Karena aku suka memasak, nanti aku mau belajar masak. Karena aku mau jadi chef terkenal suatu hari nanti. Karena aku jago main bola, aku mau latihan terus supaya suatu hari nanti aku jadi pemain bola yang hebat. Karena aku juga jago melukis, aku mau berkarya dan berlatih terus supaya aku jadi seniman yang hebat dan terkenal nantinya. Karena aku suka ngomong, aku mau belajar bicara yang baik dan benar supaya suatu saat nanti aku akan jadi motivator yang luar biasa. Nah, itu yang bisa kita fokuskan kepada rencana Tuhan. Ketika kita punya kekuatan yang sudah Tuhan berikan, maka kita harus fokus pada apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Bagaimana sih cara kita mengerti rencana Tuhan? Caranya adalah dengan kita mengenal Tuhan dengan benar. Dulu kakak memutuskan untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu itu kakak kelas 1 SMP. Kakak menyerahkan diri untuk dibaptis selam dan kakak memutuskan untuk hidup sungguh-sungguh mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kakak. Dulu kakak punya kelemahan yang sudah tadi kakak sebutkan. Kakak itu cadel sampai kelas 2 SMA. Kakak malu banget kalau misalnya diajak kenalan sama orang. Siapa namanya? Karena nama kakak ada huruf R-nya, Karisa. Kakak malu banget karena orang-orang suka bingung, siapa namanya? Wah, kakak jadinya minder. Tetapi setelah itu, ketika kakak tahu rencana Tuhan dalam hidup kakak, waktu itu kakak sudah melayani di Eagle Kids. Kakak cadel, tetapi kakak memberanikan diri untuk tetap bisa menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Eagle Kids. Kakak tetap mau pakai talenta kakak untuk jadi worship leader. Walaupun kakak gak bisa ngomong huruf R waktu itu. Tapi karena kakak tahu rencana Tuhan dalam hidup kakak, maka kakak gak akan pusingin kelemahan yang kakak punya.
Dan juga ketika kakak punya kekuatan dan kakak tahu rencana Tuhan atas hidup kakak, maka kakak bisa kembangkan kekuatan kakak. Contohnya, kakak suka main musik dan kakak tahu rencana Tuhan, aku bisa dipakai oleh Tuhan untuk bermain musik. Maka kakak latihan dengan sungguh-sungguh. Setiap hari kakak ambil biola dan kakak latihan. Kakak juga bisa melayani Tuhan di gereja untuk main musik. Kakak juga bisa jadikan hobi kakak, talenta kakak main musik untuk jadi karir. Begitu juga dengan public speaking. Kakak tahu rencana Tuhan. Mungkin dulu aku cadel, tapi habis itu kakak latihan sampai kakak bisa ngomong huruf R. Setelah itu kakak ikut kelas-kelas tentang public speaking. Kakak juga kembangkan talenta kakak. Kakak ikut lomba-lomba siaran radio. Karena kakak tahu rencana Tuhan dalam hidup kakak. Dan kakak gak mau kubur kekuatan yang kakak punya, kemudian jadi sia-sia dan jadi hilang talenta yang sudah Tuhan berikan. Eagle Kids, untuk kita mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Sekarang, gimana sih Kak caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Ambil catatanmu, dicatat baik-baik. Untuk mengenal Tuhan dengan benar, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Ketika kita mau akrab sama Tuhan, kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh dan semakin dekat dengan Tuhan, kita itu perlu sering bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu sering dengarkan suaranya dan kita perlu untuk sering berbicara kepada Tuhan melalui doa. Tanpa firman Tuhan, itu mustahil loh untuk kita mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita tahu isi firman Tuhan itu dan kita tahu apa yang mau Tuhan sampaikan sih lewat Alkitab kita, apa yang mau Tuhan sampaikan sih melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu isinya kata-kata yang menguatkan. Firman Tuhan itu juga isinya penghiburan. Nggak ada tuh di Alkitab yang bilang kamu nggak berharga. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita itu berharga dan mulia di hadapannya. Kita seperti biji matanya, sangat berharga. Di Alkitab juga nggak ada bilang kalau kamu cuma punya satu kekuatan maka kamu harus diam-diam aja. Nggak usah, kamu harus iri sama orang lain yang punya banyak kekuatan. Enggak, orang seperti itu dikatakan di Alkitab sebagai hamba yang jahat. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada kita lewat firman Tuhan? Yaitu untuk kita menjadi terang di dunia ini. Dan tidak pernah di Alkitab menyebutkan bahwa kita itu orang yang rendah. Tetapi di Alkitab diingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Ketika kita tahu isi firman Tuhan, maka kita akan tahu hikmat yang Tuhan berikan. Apa yang harus aku lakukan dengan kekuatanku? Dan bahkan di dalam firman Tuhan, kelemahan pun itu menjadi suatu kemuliaan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 19, itu dikatakan seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Itu kata Rasul Paulus di dalam Korintus. Rasul Paulus bilang bahwa sudah cukup kok kasih karunia Tuhan itu bagiku. Justru karena aku punya kelemahan, maka kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi kalau kita tahu isi firman Tuhan, bahkan kelemahan kita pun bisa jadi suatu kemuliaan. Kelemahan kita bukanlah suatu batasan. Kelemahan kita bukan suatu penghalang untuk kita nggak berkarya bagi Tuhan. Kelemahan yang kita punya bukan suatu penghalang untuk kita berkarya dan menjadi berkat di luar sana, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi yuk kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan cara kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka kita nggak lagi jadi orang yang selalu mikir, aku nggak berharga, aku nggak punya kekuatan. No, tapi isi firman Tuhan itu menguatkan. Isi firman Tuhan itu
menyadarkan kita semua bahwa kita ini dikasihi Tuhan dan kita ini berharga di mata Tuhan. Yang kedua, gimana sih supaya kita mengenal Tuhan dengan benar? Yaitu dengan berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Bersyukur itu adalah tanda bahwa kita menerima apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita. Bersyukur itu juga tanda kalau kita berterima kasih kepada Tuhan atas kelemahan dan kekuatan kita. Bersyukur itu juga adalah tanda bahwa kita menerima diri kita apa adanya dan tidak komplain kepada Tuhan tentang apapun juga. Eagle Kids, you can do it. Yes, ketika Tuhan sudah kasih nasihat kepada kita, Tuhan kasih pesan kepada kita untuk kita bisa menerima diri kita, maka kita pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan gak tinggalkan kita, Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa melakukannya. Seperti koin tadi, seperti koin ini punya dua sisi yang gak bisa dipisahkan. Demikian juga hidup kita. Hidup kita itu berharga di hadapan Tuhan karena kita punya dua sisi tadi, yaitu kelemahan dan kekuatan. Sisi kelemahan kita membuat kita sadar kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa jalan sendirian. Dan sisi kekuatan kita itu membuat kita sadar juga bahwa Tuhan punya sesuatu yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Dan dengan kekuatan yang kita punya, Tuhan mau kita memuliakan namanya. Dua-duanya, kelemahan dan kekuatan itu diperlukan. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Eagle Kids, kita punya kelemahan dan kekuatan. Semuanya ada rencana Tuhan yang indah. Semuanya adalah rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita itu untuk menjadi sebuah kecelakaan. Tapi itu semua adalah rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kakak ajak tim Praise and Worship untuk naik ke panggung. Eagle Kids di rumah boleh sambil bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan yuk. Kita mau serahkan apa yang sudah kita miliki saat ini. Kita mau serahkan kelemahan yang kita punya kepada Tuhan. Tapi kita juga mau serahkan kekuatan kita ke hadapan Tuhan. Supaya kita tetap jadi orang yang rendah hati. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tundukkan kepalamu. Kita mau nyanyikan lagu tadi, lagu worship yang tadi. Sambil datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa kita ini orang-orang, anak-anak Tuhan yang berharga dan mulia. Walaupun kita tidak sempurna, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyempurnakan. Walaupun kita punya kelemahan, tapi Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita nggak akan lagi jadi orang yang minder. Kita nggak akan lagi punya pandangan yang rendah terhadap diri kita. Tapi kita mau menerima diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan berharga dan punya kelebihan, punya talenta yang luar biasa. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga.
kemuliaan-Nya. Tuhan gak pernah menganggap kita gak berharga cuma karena kita punya kelemahan. Cuman karena kita gak sempurna. Tapi Tuhan berjanji dengan keadaan kita saat ini, Tuhan itu punya rencana yang indah atas hidup kita. Jadi mulai hari ini, yuk kita fokus pada rencana Tuhan. Ayo kita ingat kembali bahwa dirimu dan diriku itu berharga seperti biji mata Tuhan. Mungkin hari ini kakak gak tahu kondisi kalian masing-masing seperti apa. Kakak juga gak tahu kelemahan kalian masing-masing seperti apa. Tapi hari ini yang kakak rindukan dan terlebih Tuhan rindukan terjadi dalam hati kalian. Jika hari ini kalian ikut ibadah ini, jika kalian hari ini datang kepada Tuhan dengan perasaan, Tuhan, aku gak bisa melakukan banyak hal. Tuhan, aku merasa lebih rendah daripada orang lain. Tuhan, aku ini orang yang minder sekali. Aku gak bisa menerima diriku dengan segala kelemahanku. Kalau kamu datang dengan perasaan seperti itu, Tuhan rindu untuk pulihkan hari ini juga. Sambil di tempat kalian masing-masing, sambil tundukkan kepala, pejamkan mata, kakak mau tanya sekali lagi. Kalau kamu datang dengan perasaan seperti itu hari ini, taruh tanganmu di hati, datanglah kepada Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama, kakak akan doakan kalian supaya pemulihan terjadi di dalam hati kalian. Sekian apalah sekian sekian apalah sekian apalah sekian sekian apalah sekian sekian apalah sekian sekian apalah sekian. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan yang menaruh di hati mereka. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap hati yang hancur hari ini. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap hati yang datang dengan perasaan yang sangat rendah. Mungkin hari ini mereka datang dengan rasa rendah diri. Mungkin hari ini mereka datang dengan segala kelemahan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba melepaskan pemulihan untuk setiap rumah-rumah, untuk setiap hati, untuk setiap anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan mereka bahwa hidup mereka berharga. Biarkan hari ini tidak ada lagi perasaan rendah diri. Tidak ada perasaan yang mengatakan bahwa diri mereka tidak berharga. Tapi hari ini juga Tuhan, Kau pulihkan setiap hati mereka. Buat mereka sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Hamba berdoa, melepaskan segala kasih dari Tuhan. Biarkan hari ini hati mereka penuh dengan kasih Tuhan. Biarkan hari ini pikiran mereka diisi dengan firman Tuhan yang menguatkan. Hamba berdoa buat setiap luka yang ada, kami mau patahkan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi alasan untuk kami rendah diri. Tidak ada lagi alasan untuk kami merasa gak berharga. Dan mulai hari ini kami mau hidup dengan perasaan, dengan rasa mengucap syukur bahwa Tuhan menerima kami dengan apa adanya, bahwa dengan kelemahan kami maka kuasa Tuhan menjadi sempurna, dan dengan kekuatan kami Tuhan, kami mau jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa. Sekian apa sekian dan. Eagle Kids, angkat kedua tanganmu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang disampaikan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan berikan kami hidup yang sangat berharga, bahwa Tuhan berikan kami kelemahan dan kekuatan. Dan ketika kami punya kelemahan, kami tahu bahwa itu adalah cara supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami punya kekuatan yang bisa kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Eagle Kids, mulai saat ini hiduplah dengan penuh dari kasih Allah, hiduplah dengan pemikiran bahwa dirimu sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarkan berkat ini terlepas atas hidup mereka, persekutuan yang intim dan dekat dengan Allah Roh Kudus yang akan membuat mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan.
hamba melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak ajak semua tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Yeay. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Yes, Lord. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me? That you hear me when I call. Thank you, Jesus. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Semua lompat yuk. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Yes. I am a friend of God. He calls me friend. Angkat tanganmu seperti ini yuk. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Yes, Lord. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time singing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, say, I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Sambil tepuk tangan di atas kepala yuk. Say, I am a friend of God. yeah. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls you friend. He calls you friend. He calls you friend. He calls us friend. Hooray! Eagle Kids, Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik di dalam hidupnya kalian. Dan kakak percaya Tuhan Yesus tidak hanya kasih rencana, tapi Tuhan Yesus juga kasih kekuatan untuk kita semua bisa melakukan segala hal. So, mulai dari hari ini, no melo, no minder. Tapi fokuslah kepada rencana Tuhan di dalam hidupnya kalian dan bersukacitalah karena God give us strength. Amin. Amin ya, kakak percaya kalian nanti hari ini juga kalian pasti gak sabar untuk mau join grup Zoom Mentoring Before 30 Discipleship Kids. So pastikan kalian hubungi kakak mentor kalian dan teman-teman kalian dan pastikan kalian join Zoom group hari ini juga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sampai ketemu di Big Day next week, yaitu di tanggal 19 September 2020. So, see you guys and God bless you!